Manfaat pendidikan seni tari di SD. Pendidikan seni tari di SD mempunyai fungsi membantu pertumbuhan dan perkembangan anak, memberi perkembangan estetik, dan membantu penyempurnaan kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan seni tari di SD tidak berupa latihan-latihan untuk menjadikan anak-anak SD menjadi penari yang terkenal. Walaupun ada di antara anak-anak SD yang memiliki bakat untuk menjadi penari yang baik, tetapi itu bukan merupakan tujuan yang utama. Berikut beberapa manfaat pembelajaran seni tari di SD. Yang pertama, yaitu seni tari meningkatkan pertumbuhan fisik, mental, dan estetik. Jenis pengalaman seni untuk meningkatkan pertumbuhan fisik ditunjukkan dengan perkembangan motorik anak dalam gerak-gerak bebas dalam menari. Kegiatan semacam ini memberikan kesempatan untuk tumbuh sempurna dan secara langsung mental juga berkembang karena kegiatan-kegiatan dalam melakukan gerak-gerak tari juga melibatkan kesadaran estetik, maka pertumbuhan estetika juga mendapat kesempatan untuk tumbuh. Yang kedua, yaitu seni tari memberikan sumbangan ke arah sadar diri. Melalui kegiatan seni tari, keunikan anak-anak akan terbina, karenanya dapat mengenali dirinya sendiri dengan baik. Dengan demikian, self anak dapat berkembang dan ini menyebabkan pertumbuhnya inisiatif, kemampuan mengkritik, kepemimpinan, dan kreasi. Yang ketiga yaitu seni tari membina imajinasi kreatif. Imajinasi kreatif itu sangat vital bagi anak, termasuk anak usia sekolah dasar. Oleh karena itu, setiap usaha pendidikan ke arah menumbuh kembangkan imajinasi kreatif merupakan usaha yang baik. Dalam hubungan ini, seni tari menjadi penting karena seni tari selalu menjadi kesempatan berimajinasi kreatif. Yang keempat, yaitu seni tari memberikan sumbangan ke arah pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan hal yang penting dalam pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas seni tari, anak-anak SD dapat memunculkan gagasan-gagasannya yang menjadi benar-benar konkret. Yang kelima, yaitu seni tari memurnikan cara berpikir, berbuat, dan menilai. Melalui kegiatan seni tari, kehidupan siswa SD dapat diperkaya dengan proses penjelajahan yang terus-menerus. Jika siswa SD bermain, aktivitas mereka juga melibatkan pikiran. Jika mereka menirukan gerak alam atau binatang, mereka juga berpikir bahwa gerak-gerak yang dilakukan seperti apa yang mereka amati. Yang keenam, yaitu seni tari memberikan sumbangan kepada perkembangan kepribadian. Dewasa ini, penilaian terhadap keberhasilan pendidikan dilihat pada ada atau tidaknya perkembangan kepribadian karena kepribadian dipandang penting dalam suatu kehidupan. Yang ketujuh yaitu seni tari membina perkembangan estetik. Melalui seni tari, panca indera anak terlatih, penghayatan menjadi kuat, dan keputusan visual akan berkembang menjadi peka kritis. Melihat bukan merupakan fungsi mata semata, tetapi melibatkan seluruh indera ditambah dengan visi batin. Demikian pula ketika mendengar, bersuara, ataupun bergerak. Yang ke-8, yaitu seni tari membantu menyempurnakan kehidupan. Unsur kehidupan yang mendorong ekspresi akan mendatangkan pengetahuan bagi anak didik. Sebaliknya, keinginan anak untuk mengetahui kehidupan, mengimajinasikan kehidupan, akan memperlakukannya kehidupan anak. Tujuan pendidikan seni tari di SD. Tari sebagai bentuk seni bukan hanya sekedar ungkapan gerak yang emosional atau mengungkapkannya perasaan dalam wujud gerak tanpa arah dan tujuan. Akan tetapi, gerak tari menstimulus organ syaraf kinestetik manusia sebagai sebuah perwujudan pola-pola yang bersifat konstruktif. Pendidikan seni tari bertujuan untuk membantu siswa dalam menemukan hubungan antara tubuhnya dengan seluruh eksistensinya sebagai manusia. Pendidikan tari berfungsi sebagai alternatif pengembangan jiwa anak menuju kedewasaannya. Keterampilan dalam gerak tari membantu proses belajar anak agar bisa konsentrasi, aktif, ekspresif, dan kreatif melalui gerakan-gerakan secara simbolik. Karakteristik pendidikan seni tari di SD.
Karakteristik pendidikan seni tari di SD dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu karakteristik tari anak kelas rendah. Untuk dapat memberi tari yang sesuai dengan karakteristik anak kelas rendah, ada beberapa butir yang harus diketahui oleh calon guru SD. Antara lain yaitu tema. Contohnya yaitu tingkah laku binatang seperti kucing, anjing, burung, serta tingkah laku manusia seperti ayah, ibu, dokter, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu bentuk gerak. Misalnya bentuk gerak jalan di tempat dengan tepuk tangan dan bentuk menirukan binatang seperti kucing, anjing. Lalu bentuk iringan. Anak kelas rendah biasanya menyenangi musik iringan yang menggembirakan. Misalnya lagu Kelinciku, Kebunku, dan Kupuku. Selanjutnya yaitu jenis tari. Misalkan tari gembira, tari kupu-kupu, tari kelinci, dan lain-lain. Yang kedua yaitu karakteristik tari anak kelas tinggi. Anak SD kelas tinggi pada umumnya sedikit banyak sudah memiliki sifat kemandirian dan rasa tanggung jawab, sehingga karakteristik tari anak kelas tinggi sedikit berbeda dengan karakteristik kelas rendah. Untuk dapat mengajarkan tari pada anak kelas tinggi dengan memperhatikan karakteristiknya, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seorang calon guru SD, antara lain yaitu tema. Contoh temanya yaitu menengok teman sakit, suka menolong orang lain, mampu memperbaiki lingkungan keluarganya. Selanjutnya yaitu bentuk gerak. Contoh dari bentuk gerak yaitu gerak mengekspresikan orang marah, gerak mengekspresikan orang sedih, gerak menirukan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bentuk iringan, misalnya iringan pada suasana sedih, marah, gembira, sakit, menangis, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis tari. Misalnya tari satria, eka prawira, wira pratiwi, tari tani, tari perang, dan lain-lain. Berdasarkan dari pembahasan karakteristik tari anak usia SD, dapat disimpulkan bahwa karakteristik siswa SD berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan antar kelas rendah, kelas 1, 2, 3, dan kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Dalam hal karakteristik secara umum, karakteristik kecerdasan, dan karakteristik sosial. Demikian penjelasan mengenai materi manfaat, tujuan, dan karakteristik pendidikan seni tari di SD. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.